demi keajaibanmu di setiap langkah hidupku, penyertaanmu ku rasakan, tak pernah kau tinggalkan ku. Shalom saudara, kita berjumpa kembali. Saudara, kalau tadi di awal saudara melihat ada satu klip pendek, itu adalah satu buku yang saya tulis saudara. Ini bukunya berjudul Indigo, Okultisme atau Karunia Rohani. Saudara, kalau saudara berminat, saudara bisa dapatkan di link yang ada di description saudara ya. Oke saudara, hari ini saya ingin share dengan kita semuanya dari Matius 28 saudara. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, hari ini saya akan fokus pada ayat 19 saudara. Ya. Jadi ini adalah pesan Yesus sebelum Yesus naik ke surga saudara. Jadi ini adalah satu panggilan utama dalam kekristenan. Panggilan untuk menginjil. Banyak orang berpikir bahwa menginjil itu adalah melulu tanggung jawabnya pendeta, atau tanggung jawabnya hamba Tuhan, atau tanggung jawabnya penginjil. Saudara, bahkan ada orang yang berpikir, loh itu kan cuman amanat yang ditugaskan sama murid-murid. Saudara, kita harus tahu bahwa murid-murid ini adalah cikal bakalnya gereja, saudara. Dan kalau murid-murid ini adalah cikal bakalnya gereja, artinya menginjil adalah satu tanggung jawab dari gereja. Termasuk kita hari ini, kita adalah gereja. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah bait Allah yang kudus? Artinya kalau kita ini adalah bait Allah yang kudus, kita juga gereja yang memiliki amanat agung ini, saudara. Saudara, amanat ini apa sih? Amanat ini kan satu pesan, satu tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang. Kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Itu sebenarnya sebuah rasa percaya. Artinya saudara, kalau kita hari ini mendapatkan tanggung jawab untuk melakukan ini, untuk kita menginjil saudara, artinya Tuhan mempercayakan sesuatu. Artinya Tuhan mempercayai kita untuk melakukan itu. Dan kalau Tuhan mempercayakan tugas untuk menginjil, Tuhan gak akan biarkan gitu aja. Tuhan akan memberikan penyertaan. Kita sudah belajar saudara ya, beberapa waktu yang lalu. Kalau Tuhan memberikan visi, Tuhan juga pasti akan memberikan provisi. Kalau Tuhan memanggil kita untuk menginjil, Tuhan juga akan memperlengkapi kita untuk menyelesaikan amanatnya itu. Tuhan gak akan memberikan amanat yang gak bisa kita selesaikan, gitu saudara. Ya, oke saudara. Jadi saya akan langsung fokus kepada ayat 19 ini saudara. Ada 3 unsur yang Tuhan katakan di ayat 19 ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, unsur yang pertama adalah pergilah. Pergilah ini poriomai. Artinya apa? Kalau dalam bahasa Inggris journey. Journey itu satu perjalanan yang dia nggak memperhitungkan panjangnya waktu. Jadi ini perjalanan yang panjang. Jadi Tuhan tuh lagi bilang lakukan perjalanan. Gitu. Lakukanlah sebuah perjalanan. Seluruh hidup kita itu adalah sebuah perjalanan dan lakukanlah itu. Secara journey itu berasal dari bahasa Latin yang namanya diurnus. Diurnus itu
berkaitan dengan hari atau setiap hari, yang kemudian menjadi lebih spesifik di dalam bahasa Prancis yang dibilang sesuatu yang dilakukan di siang hari. Jadi waktu Yesus bilang pergilah, lakukanlah perjalanan dan lakukanlah sesuatu di siang hari, lakukanlah sesuatu selama hari masih siang. Itu arti yang pertama, saudara ya. Yang kedua, artinya adalah melanjutkan perjalanan. Jadi pergilah itu artinya lanjutkanlah perjalanan. Melanjutkan perjalanannya siapa? Saudara, Yesus gak menyuruh murid-murid itu melakukan sesuatu yang mereka gak ketahui atau yang mereka gak punya pola. Jadi selama Yesus hidup, selama Yesus melatih murid-murid ini, dia memberikan satu pola, dia memberikan satu pelatihan, seperti ini loh, seperti ini loh, seperti ini. Lanjutkan karyaku itu. Lanjutkan apa yang sudah kuajarkan kepadamu. Nah, karena mereka melanjutkan perjalanan seseorang, artinya apa? Mereka melanjutkan apa yang Yesus lakukan bagi jiwa-jiwa, saudara. Dengan demikian, mereka sebenarnya menjadi pengikut seseorang. Jadi pergilah itu juga punya makna menjadi pengikut seseorang. Pengikutnya siapa? Pengikutnya Yesus. Artinya waktu kita menginjil, saudara, standarnya jelas. Bukan standarnya kita sendiri, bukan mau-maunya kita sendiri, tapi standarnya adalah standar Yesus. Caranya siapa? Caranya Yesus. Makanya kita harus kembali lagi melihat bagaimana Yesus hidup, melihat apa yang Tuhan sudah ajarkan untuk kita semuanya, apa yang Tuhan sudah lakukan, bagaimana hatinya untuk jiwa-jiwa, bagaimana besar kasihnya untuk orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Ya, kemudian berlanjut lagi karena mereka ini menjadi pengikut Yesus, artinya mereka memisahkan diri dari kebejatan dunia. Memang kita ini orang-orang yang masih hidup di dunia, saudara. Kita orang-orang yang masih hidup di dunia. Karena kita masih hidup di dunia, pasti ada hal-hal yang berlawanan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan karena kita mengikut Yesus, kita memahami nilainya, meresapi nilai-nilainya, meresapi kehidupannya Yesus, meresapi apa yang diajarkan, kita memisahkan diri dari segala kebejatan. Kita memisahkan diri dari apa yang gak benar. Kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jadi waktu Yesus bilang, pergilah, ya, lakukanlah perjalanan di siang hari, ya, lakukanlah satu perjalanan. Bagaimana melakukan perjalanannya? Melanjutkan perjalanan, melanjutkan apa yang Yesus sudah kerjakan. Kemudian dengan demikian kamu menjadi pengikut Yesus. Waktu kamu menjadi pengikut Yesus, kamu memisahkan diri dari kebejatan dunia. Kamu hidup di dalam kebenaran. Jadi maksudnya Yesus gitu ya, saudara ya. Kemudian artinya apa, saudara? Penginjilan itu dilakukan sepanjang waktu. Kapanpun, dimanapun, selama kita masih diberi nafas. Waktu kita dibilang melakukan sesuatu di siang hari, saudara, di siang hari itu artinya kita masih kuat beraktivitas, kita masih kuat melakukan segala sesuatu. Malam hari itu sudah waktunya kita beristirahat, selesai. Jadi selama kita masih diberi nafas, kita diberi kekuatan oleh Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan, itu adalah waktu-waktu kita menginjil, kita memberitakan kasih Tuhan, kita menyatakan apa yang memang Tuhan inginkan bagi jiwa-jiwa. Bagaimana dia merindukan jiwa-jiwa datang kepadanya, menikmati dia, menikmati kasihnya, hidup dalam persekutuan dengan dia. Ya, penginjilan dilakukan dengan cara dan dengan isi hati Tuhan. Sasaran penginjilan ini jelas, saudara.
membawa hati orang kembali kepada Tuhan, kembali ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dengan demikian yang diberitakan adalah apa? Pertobatan dan pengampunan dosa dari Tuhan. Kita nggak boleh mengabarkan Injil yang lain. Kita ngiming-ngimingi, ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan, nanti kamu akan mengalami kelimpahan-kelimpahan. Kamu akan diberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Berkat yang luar biasa yang sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi saudara, jangan sampai waktu kita menginjil, kita justru kehilangan makna dari penginjilan itu sendiri. Kenapa? Kadang-kadang orang saking berapi-apinya, mereka justru menggunakan janji-janji yang palsu. Gitu loh. Ya. Jadi kita harus kembali kepada apa yang Tuhan sudah ajarkan. Kita harus kembali kepada isi hati Tuhan. Kita harus kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Kemudian setiap orang itu saudara ya harus aktif menjadi medianya Tuhan, dalam tanda kutip, media untuk menyebarkan kasih Tuhan. Saudara, kadang-kadang orang tuh berpikir gini kan, menginjil itu sesuatu yang sulit, sangat-sangat sulit. Benar nggak saudara? Menginjil itu sesuatu yang sangat sulit. Itu cuma tugasnya pendeta. Oh enggak saudara, enggak. Menginjil tidak sesulit itu. Saudara, apapun yang kita lakukan, kalau kita melakukannya untuk menunjukkan kasih Tuhan, kalau kita melakukannya untuk menyebarkan kasih Tuhan, untuk memperkenalkan kasih Tuhan, itu adalah sebuah penginjilan. Banyak orang berpikir gini, kalau aku menginjil, artinya apa? Aku harus bawa jiwa-jiwa datang ke gereja. Saudara, orang bertobat gak bertobat itu urusannya Roh Kudus, urusan Tuhan. Yang jadi tugas kita ini cuman mengabarkan. Soal dia nanti bertobat, gak bertobat, urusan pribadinya dia dengan Tuhan. Ya, jadi kita jangan terlalu terbebani dengan itu. Ya saudara ya, jadi Tuhanlah yang nanti akan memberi pertumbuhan dari benih-benih yang sudah kita tebarkan. Mungkin kita menebar hari ini. Mungkin ada lagi nanti yang akan menyirami benih itu. Mungkin benih itu mulai bertunas. Ya, nanti mulai lebih besar. Tapi kita harus tahu yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Ingat saudara ya, sekali lagi bahwa tugas kita cuma menyebar benih itu. Soal pertumbuhan, soal pertobatan, Tuhan yang berurusan dengan pribadi lepas pribadi. Ya saudara, jadi saudara, sekarang zamannya medsos. Kalau kita suka bermedsos misalnya, gunakanlah media sosial kita dengan bijak. Kadang-kadang kita malah sering pakai medsos kita, misalnya status WA kita atau story IG kita, itu untuk gibah saudara. Kita lagi nyindir-nyindir siapa gitu ya, dipasang di status atau dipasang di story, dan semua orang tahu, wah kita lagi bertengkar dengan siapa. Saudara, daripada kita punya medsos dipakai untuk hal-hal yang negatif, yuk kita pakai medsos kita dengan bijak. Yuk kita pakai apapun yang Tuhan percayakan kepada kita dengan bijak. Supaya apa? Supaya lewat penggunaan yang bijaksana itu, nama Tuhan dipermuliakan. Supaya lewat penggunaan yang bijaksana itu, pengelolaan yang bijaksana, kasih Tuhan itu boleh diperkenalkan, boleh disebarkan. Ya saudara ya. Oke saudara, yang kedua saudara, menjadikan murid. Ya, dibilang setelah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, menjadikan murid, bahasa Yunaninya ini mateteo. Artinya apa? Ini sebuah tindakan yang aktif untuk menyebabkan orang lain mau menjadi murid. Saudara, kita ingat ya tadi waktu di definisi pergilah, artinya kita melakukan satu perjalanan
Tapi perjalanannya nggak cuma sekedar perjalanan, itu perjalanan yang ada arahnya. Arahnya apa? Melanjutkan perjalanan Yesus. Kita menjadi pengikut Yesus. Dengan demikian kita memisahkan diri dari kebejatannya dunia. Saudara, kehidupan yang terpisah dari prinsip keduniawian, kalau kita hidup di dalam kebenaran yang sungguh-sungguh, kita hidup dalam kebenaran, bukan hidup dalam kemunafikan, itu adalah sebuah kehidupan yang menarik, saudara. Saudara, mungkin kita ini bukan orang yang hidup di rumah yang mewah. Kita mungkin hidup di rumah yang biasa-biasa saja. Tapi ada damai sejahtera, ada sukacita yang sejati, itu penuh di dalam hidup kita. Sementara orang yang hidup di tempat yang mewah, tidur di ranjang yang mewah, fasilitas-fasilitasnya mewah, mereka mengalami ketidaktenangan di dalam hidup. Kalau kita bisa mengalami ketenangan, orang akan berpikir, kenapa ya kok dia bisa tenang? Disitulah kita bisa ngomong bahwa sebagai seorang percaya yang sungguh-sungguh, seorang percaya, damai sejahteranya tidak ditentukan dari apa yang ada di luar masuk ke dalam. Dia tidak menarik damai sejahteranya dari luar masuk ke dalam. Seorang percaya yang sejati, yang sungguh-sungguh, damai sejahtera ada di dalam dirinya dan mengeluarkannya dan dirasakan oleh sekelilingnya. Kalau kita bisa hidup benar, bahkan waktu kita punya kesempatan untuk berbuat salah, orang akan berpikir, kenapa kok kamu masih bisa hidup benar? Padahal kamu bisa mendapat keuntungan. Meskipun itu keuntungan yang tidak halal, tapi yang penting kan kita nyaman di dunia. Mungkin orang dunia berpikir seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak memisahkan diri dari kebejatan. Justru orang yang tidak memisahkan diri dari kebejatan, mereka hidup di dalam ketidaktenangan. Saudara, saya mau katakan, apapun yang tidak berasal dari Tuhan pasti akan menimbulkan ketakutan. Seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, begitu mereka telanjang, saudara. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka ketakutan dan mereka sembunyi. Saudara, apapun yang tidak berasal dari Tuhan akan membuat damai sejahtera hilang. Apapun yang bukan berasal dari Tuhan akan membuat seseorang itu ketakutan. Nah, inilah saudara, kita orang percaya, kita anak-anak Tuhan, kita melakukan tindakan yang aktif. Artinya apa? Hidup kita ini aktif. Hidup di dalam kebenaran. Hidup kita seperti etalase. Dilihat oleh sekian banyak orang, dilihat oleh sekeliling kita. Oh, ini hidupnya dia seperti ini. Oh, ini hidupnya dia seperti ini. Loh, kenapa ya dia kok bisa hidup seperti itu ya? Kenapa dia kok masih bisa sukacita meskipun ya kita sama-sama semua punya masalah. Gak ada orang hidup gak ada masalahnya, saudara. Semua orang hidup punya pergumulannya masing-masing. Tapi kenapa dia bisa menghadapi segala sesuatunya dengan damai sejahtera? Kenapa dia tidak kehilangan keberanian? Kenapa dia tidak kehilangan sukacitanya? Kenapa dia masih terus bisa bersyukur? Kenapa dia bisa menghadapi kehidupannya ini dengan penuh integritas, dengan hidup di dalam kebenaran? Kenapa? Mungkin orang mulai akan bertanya, kenapa kok kamu seperti itu? Mulai kita menabur, iya, aku seperti ini karena begini loh, begini. Karena Tuhan ada di dalamku. Karena ya aku berdoa dan Tuhan memberikan damai sejahtera kepadaku. Mungkin bagi beberapa orang, itu jawaban yang sangat klise. Apa Tuhan itu? Tuhan tidak bisa dijangkau. Tuhan itu begitu jauh. Saudara, itu adalah jawaban dari seseorang yang dia tidak dekat dengan Tuhan. Waktu kita dekat dengan Tuhan, saudara,
kita akan selalu merasakan bahwa Tuhan dekat dengan kita. Dia tidak pernah jauh daripada kita. Sekalipun gelombang, sekalipun pergumulan, sekalipun permasalahan itu terjadi, tapi Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah jauh. Itulah kenapa kita tidak kehilangan damai sejahtera. Damai sejahtera ada di dalam kita. Itulah kenapa ada kekuatan dari Roh Kudus. Dia akan memampukan kita melewati itu semua. Saudara, waktu Tuhan itu memanggil kita untuk melakukan panggilan penginjilan ini, Dia tidak akan membiarkan kita sendirian, menghadapi semuanya sendirian, menghadapi kehidupan sendirian. Enggak, saudara. Tuhan berikan kekuatan buat kita. Tuhan akan mampukan kita. Tuhan akan perlengkapi kita. Supaya apa? Supaya tugas penginjilan kita menjadi tugas yang efektif. Kita menyampaikannya efektif. Hasilnya bagaimana? Terserah Tuhan. Itu urusannya Tuhan. Bertobat nggak bertobat, urusannya dengan Tuhan. Ya saudara ya. Itu yang kedua saudara. Jadi saudara, waktu kita memisahkan diri dari kebejatan dunia, sebenarnya itu adalah sebuah daya tarik. Itulah kenapa orang yang hidupnya benar saudara selalu disorot orang. Hidupnya selalu disorot orang. Itu loh, selalu gitu. Jadi nama orang benar itu selalu disebut. Yang pertama mungkin orang mengagumi kebenarannya. Orang mengagumi, oh iya dia hidup dalam kebenaran. Yang kedua, mungkin orang benci dia hidup dengan kebenaran. Tapi artinya apa? Kebenaran menjadi saksi di dalam kehidupan. Saudara, Yesus adalah sebuah contoh sempurna bagaimana kebenaran itu begitu menarik. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan Yesus yang dia sederhana sekali, saudara. Kehidupannya yang sederhana. Dia menarik perhatian begitu banyak orang berdosa. Kita masih ingat, saudara ya, dalam pembahasan mengenai Sakius, ya, saudara, bagaimana Sakius itu waktu dia penasaran sama Yesus. Orang seperti apa Yesus ini? Mengapa setiap orang yang ketemu sama dia mengalami perubahan? Dan perubahannya itu drastis. Kenapa? Orang yang ketemu sama Yesus, hidupnya disentuh dan hidupnya berubah. Kenapa? Dia saking penasaran, saudara. Kita tahu, dia ini pemungut cukai. Dia memang orang kaya. Tapi dia dianggap hina oleh para rabi Yahudi. Dianggap hina, kenapa? Karena pekerjaannya. Dia ini seorang pemungut cukai. Bahkan bukan cuma seorang pemungut cukai. Dia ini bisa dibilang dia adalah dirjen, saudara. Dirjen pajak di sana waktu itu. Dan dia sangat tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Apalagi rabi-rabi Yahudi, saudara. Pekerjaannya dianggap rendahan. Tapi Yesus tidak pernah menganggap dia rendahan. Itulah kenapa dia begitu penasaran. Dan kita bisa melihat bagaimana waktu Yesus bilang, Sakius, aku mau makan di rumahmu. Betapa girang hatinya dia lari. Mari Yesus ikut aku. Mari Yesus ikut aku. Mari Yesus. Diajak ke rumahnya, saudara. Yesus tidak menghakimi dia. Yesus menunjukkan kasihnya, menunjukkan kepeduliannya. Dan apa yang terjadi, saudara? Sakius mengalami pertobatan hari itu. Tuhan, kalau ada yang kuperas, akan kukembalikan sekian. Apakah itu bukan satu pertobatan yang luar biasa, saudara? Ya, jadi ini satu hal yang luar biasa. Ya, hidupnya bisa diteladani. Hidup Yesus diteladani. Hidup Yesus dilihat banyak orang dan diteladani. Hidup yang seperti itu akan menjadi jawaban, saudara ya. Bukan malah menjadi beban sosial, menjadi beban masyarakat. Ya, oke saudara. Yang ketiga, unsur yang ketiga setelah pergilah kemudian menjadikan murid, unsur yang ketiga adalah baptisan. Baptislah, ya, dan baptislah mereka. Ya, bahasa Yunaninya ini baptiso. Saudara, dalam perjanjian baru
Kata ini banyak diasosiasikan dengan penyatuan dan identifikasi kita dengan Kristus. Nah, baptisan menjadi sebuah bentuk proklamasi bahwa dia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hidup berada di dalam Kristus. Saudara, kalau kita perhatikan sekarang ini, bagaimana orang memandang baptisan itu lebih kepada sesuatu yang sifatnya ritual. Hanya sekedar ritual yang sifatnya mati. Ya kan? Orang Kristen harus dibaptis, tapi mereka nggak memahami makna dari baptisan. Bagaimana orang mengidentifikasi, orang mengalami penyatuan dengan Kristus. Artinya apa? Orang meninggalkan hidupnya yang lama. Enggak, aku sudah nggak tertarik lagi dengan hidup lamaku. Itu sudah selesai. Itu hidup yang lama. Itu hidup yang nggak karu-karuan. Itu hidup yang bejat. Aku mau memulai hidup yang baru bersama dengan Kristus. Aku ingin menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Dan bukan cuma keinginan, tapi keinginannya itu disampaikan, diproklamasikan di depan orang banyak. Dan orang banyak melihat, oh iya, dia memang bertobat. Oh iya, memang hidupnya berubah. Dia punya niat untuk berubah dan memang hidupnya berubah. Jadi, ini bukan cuma satu ritual, masuk ke air, ditenggelamkan. Enggak, saudara. Enggak yang seperti itu. Baptisan enggak jadi ritual yang mati. Itulah kenapa baptisan kalau enggak dipahami dengan benar, baptisan ini ya ini satu ritual yang mati aja. Oh, mau menikah di gereja, butuh surat baptisan, ya udahlah baptis. Atau oh, apalagi pingin tampil pelayanan di gereja. Oh, katanya harus baptis, ya udahlah baptis dulu, ikut baptisan rame-rame. Oh, teman-teman baptis. Teman-teman baptis semua. Wah, malulah. Ditanya, kapan kamu baptis? Kapan kamu baptis? Kok nggak baptis? Akhirnya ya udahlah baptis biar nggak ditanya terus. Berapa banyak saudara kita bisa melihat orang sudah dibaptis tapi kelakuannya masih bejat. Orang sudah dibaptis tapi kelakuannya itu tidak mengidentifikasikan dirinya dengan Kristus. Kelakuannya lebih seperti setan daripada seperti citranya Tuhan. Nah, saudara, baptisan, kalau kita pahami dengan benar, waktu kita menyatu dengan Tuhan, kita mengidentifikasi diri kita dengan Tuhan. Apa yang lama itu sudah nggak menarik lagi, saudara. Apa yang jadi pusat dari kehidupan kita itu cuman Yesus, 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 dan Yesus. Semuanya cuma tentang Yesus. Waktu kita melayani, kita melayani cuma tentang Yesus saja. Waktu kita bekerja untuk Yesus. Waktu kita berkeluarga, keluarga ini pusatnya siapa? Yesus lagi. Waktu kita berteman, saudara, pusatnya apa? Yesus. Bagaimana kita bisa melakukan apa yang terbaik semuanya supaya nama Yesus dimuliakan, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat pergaulan kita, lewat keluarga kita, pekerjaan, pelayanan, apapun yang kita lakukan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan itu diketahui orang banyak. Niatan kita, perubahan hidup kita diketahui orang banyak, bukan sembunyi-sembunyi, saudara. Artinya apa? Kita nggak jadi orang yang munafik, saudara. Perubahan kita ini nyata. Dan baptislah mereka, artinya apa? Sampai mereka mengalami perubahan. Semakin serupa, semakin segambar dengan Tuhan. Bukan semakin serupa dan segambar dengan setan, saudara. Kelakuannya makin hari makin kayak setan. Enggak. Waktu kita menginjil, kita membawa orang
semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi nggak cuman dia sampai kepada, oh ya aku mengakui Tuhan sebagai juru selamat pribadiku. Oh ya aku mau menjadi murid Kristus. Nggak cuma sampai di situ, saudara, tapi sampai kepada perubahan hidup. Ya, sampai orang benar-benar tertarik dan mau mengalami perubahan hidup, dan itu disaksikan orang banyak, perubahannya disaksikan orang banyak. Ya, dia memang semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Secara penginjilan ini adalah sebuah panggilan, sebuah tanggung jawab, ya. Tugas penginjilan itu sebenarnya bukan cuman menambah kuantitas jemaat saja, enggak, saudara. Sebenarnya menambah kuantitas jemaat itu adalah bonus. Yang harus dilakukan itu sebenarnya apa? Menghasilkan orang-orang yang sungguh-sungguh rindu. Untuk apa? Untuk mengalami Tuhan. Dan waktu mereka mengalami Tuhan, mereka akan mengalami yang namanya itu pertumbuhan, perubahan di dalam hidup mereka. Dan waktu mereka mengalami perubahan, mereka akan kembali, saudara, kembali melanjutkan perjalanannya Yesus, menjadi pengikut Yesus dan memisahkan diri dari kebejatan dunia, hidup di dalam kebenaran. Dengan demikian, hidup mereka menjadi daya tarik lagi. Waktu hidup mereka menjadi daya tarik lagi, saudara, mereka membawa orang kepada pertobatan lagi. Waktu orang bertobat, apa yang terjadi, saudara? Ada penyatuan, ada identifikasi dengan Yesus. Aku udah gak mau hidup lamaku lagi. Aku cuma mau hidup baruku dengan Tuhan. Semuanya, pusatnya Yesus. Penginjilan itu seharusnya menghasilkan jiwa-jiwa yang hidup di dalam rencananya Tuhan. Hidup di dalam isi hatinya Tuhan. Hidup di dalam kecintaan terhadap Tuhan. Bukan kehidupan yang agamawi. Kita cuma bawa ke gereja. Ayo ke gereja. Kita nyanyi-nyanyi. Kita rame-rame. Wah, kita dengarkan firman. Kita lihat konser. Seperti lihat konser di gereja. Wah, megah dan sebagainya. Wah, kita senang di gereja. Tapi begitu keluar dari gereja, hidupnya bejat lagi. Hidupnya gak menunjukkan ada perubahan yang semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Di gereja, semua orang bisa kelihatan rohani, saudara. Di gereja, kita angkat tangan aja, saudara, ya, sambil tutup mata. Orang akan melihat kita rohani. Tapi kalau di luar, siapa yang tahu? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Saudara, penginjilan tidak membawa kita menjadi orang-orang yang agamawi atau menghasilkan jiwa-jiwa yang agamawi. Enggak. Penginjilan membawa kita kembali hidup di dalam kesadaran akan posisi kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita sudah jatuh dalam dosa. Ya Tuhan, aku butuh Engkau, Tuhan. Kemudian kita bertobat dan kembali ingin memuliakan Tuhan. Itulah kodrat manusia yang sesungguhnya. Memuliakan Tuhan, bukan memuliakan dirinya sendiri, bukan memuaskan dirinya sendiri. Saudara, saya ingin dorong kita semuanya. Ayo lakukan tugas penginjilan kita. Pergilah. Lanjutkan perjalanannya Yesus. Jadilah pengikutnya. Pisahkanlah diri kita dari kebejatan dunia. Selama kita masih bernafas, lakukan. Jadikan semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Lakukan tindakan-tindakan yang sungguh-sungguh aktif, yang gak munafik, yang buat orang tertarik. Apa? Kita hidup di dalam kebenaran. Dan baptislah mereka. Hasilkanlah jiwa-jiwa yang mengidentifikasikan dirinya menjadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang gak suka lagi dengan kehidupan lamanya yang bejat. Hidup di dalam Tuhan. Dan sekarang memutuskan untuk hidup di dalam Tuhan.
memproklamasikan dirinya dan dilihat banyak orang bahwa memang benar-benar hidupnya berubah. Lakukan, saudara. Ini tugas kita, amanat Tuhan. Ini rasa percayanya Tuhan kepada kita. Bukan cuma kepada orang-orang tertentu. Saudara nggak peduli. Kita nih mungkin seorang ibu rumah tangga mungkin. Atau mungkin seorang pegawai kantoran biasa. Atau mungkin kita punya anak buah di tempat kerja. Atau mungkin kita ini dalam pergaulan-pergaulan kita mungkin. Atau mungkin kita hanya seorang mahasiswa, pelajar. Saudara, tidak peduli apapun. Kita punya amanat itu di dalam hidup kita. Yuk kita hidupi amanat itu. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Di setiap langkah hidupku